Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Sehubungan dengan agak meredanya pandemi COVID-19 secara global, CICC mengumumkan per 1 Maret memulihkan kebijakan pengendalian perbatasan yang ditaati sebelum protokol musim gugur dan dingin diberlakukan, secara bersyarat mengizinkan kunjungan warga asing dan penerbangan transit di Bandara Taoyuan. CICC akan melonggarkan pengendalian perbatasan atas pertimbangan kapasitas pencegahan pandemi dan kebutuhan ekonomi. Mulai 1 Maret, warga asing yang memenuhi sejumlah kriteria akan diizinkan memasuki Taiwan. Pemilik kartu ARC yang tanpa kartu bisa memohon izin khusus selain untuk pariwisata dan kunjungan sosial. Warga Hong Kong, Makau, dan Tiongkok yang memiliki kebutuhan mendesak dan pelajar yang mendapatkan izin Kementerian Pendidikan. Hari yang sama, Bandara Taoyuan akan mengizinkan kembali penerbangan transit secara bersyarat dengan durasi transit tidak melebihi 8 jam. 入境或转机都是还继续我们维持3日内的阴性报告是必须的。那居家检疫仍然是要求要一户一人，然后或者一人一户。 CICC mengingatkan dengan pelonggaran perbatasan ini, warga tetap wajib mengenakan masker saat menghadiri kegiatan kerumunan dan mewaspadai penyebaran virus mutasi. Taiwan hingga kini mencatat 942 kasus positif COVID-19. 31 darinya masih di rumah sakit, 3 dirawat dengan respirator di ICU dan 1 lagi dengan ECMO. Mengenai rencana peredaran paspor vaksinasi di sejumlah negara yang telah memulai vaksinasi, CICC merasa masih terlalu dini untuk terwujud, namun akan memantau perkembangannya. Pariwisata internasional mungkin akan dipulihkan tidak lama lagi. IATA dijadwalkan meluncurkan suatu sistem paspor vaksinasi digital bulan depan. Inggris mengumumkan paling cepat larangan berwisata ke luar negeri akan dicabut pertengahan Mei, dan di Thailand ada pengusaha meluncurkan paket liburan main golf sambil menjalani isolasi. Menghadapi pandemi COVID-19, ada pengusaha Thailand meluncurkan paket liburan isolasi golf, mengizinkan turis asing datang ke kawasan resort untuk main golf sambil menjalani isolasi. Di Inggris, pengumuman Perdana Menteri Boris Johnson bahwa larangan berwisata ke luar negeri paling cepat dicabut pertengahan Mei membangkitkan arus pemesanan hotel dan tiket pesawat di antara warga Inggris yang sudah setahun tak bisa ke luar negeri. Sementara itu, dengan berawalnya program vaksinasi di banyak negara, IATA berencana meluncurkan suatu sistem paspor vaksinasi untuk mendorong pemulihan transportasi udara. Dengan mendaftar di aplikasi yang bisa diunduh di smartphone, informasi vaksinasi bisa dengan mudah diakses, membuat penumpang sehat tidak usah menjalani protokol karantina setelah memasuki negara lain. Panen yang berlebihan mengakibatkan anjloknya harga pasar sayur kubis di Taiwan ke sekitar $20 per biji. Harga grosir bahkan turun ke $5 per kilogram, memaksa sejumlah petani membuka ladang untuk dipetik warga gratis. Pemerintah menyangkal keambrukan pasar dan merespons dengan berusaha meningkatkan permintaan. Beberapa orang ini tampak sedang memetik sayur di ladang. Tak sampai 2 jam, semua dari 40.000 batang sayur kubis habis dipetik. Karena modal panen yang tinggi, ladang sayur di Yunlin ini terpaksa dibuka untuk dipetik warga gratis. Sebola kubis yang besar ini harga pasar kini hanya $20 Taiwan, selisih banyak dari harga sebelum hari raya. Yang membeli tentu gembira, tapi yang menjual sakit hati. Menurut data transaksi dari pasar grosir pertanian, harga grosir sayur kubis per kilogram di pasar sekitar Taipei turun menjadi $5, bahkan di Taichung mencatat $4,7. Menanggulangi harga kubis yang relatif rendah, Ditjen Pertanian dan Makanan telah meluncurkan berbagai program respons untuk mendorong penjualan dalam dan luar negeri dan berusaha meningkatkan permintaan untuk menstabilkan harga. Namun yang penting adalah petani sendiri harus mengelak penanaman berlebihan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya, mari kita saksikan flamingo di India. Lagi pekan depan.